Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari asisten akan menjelaskan mengenai teori bab 1 elektronika, industri, dan otomasi. Untuk bab 1 sendiri judulnya yaitu pengendalian motor DC dengan kontrol PID. Sebelum menuju landasan teori, di sini terdapat beberapa tujuan yang harus dipenuhi, yaitu pertama, praktikan dapat mempelajari karakteristik kecepatan motor DC terhadap masukan unit step, dan yang kedua, praktikan dapat menerapkan controller PID pada pengaturan kecepatan motor DC. Jadi untuk bab 1 ini berkaitan dengan kecepatan motor DC dan kontrol PID. Langsung ke landasan teorinya. Untuk landasan teori sendiri, di sini kami sudah menyediakan definisi dari PID itu sendiri. Untuk PID merupakan proporsional, integral, dan derivatif controller. Sesuai dengan namanya, P itu proporsional, I itu integral, dan D itu derivatif. Jadi PID itu merupakan controller untuk menentukan presisi suatu sistem instrumentasi dengan karakteristik adanya umpan balik pada sistem tersebut. Lalu di sini terdapat beberapa keunggulan dari masing-masing controller yang sudah kalian tugas pendahulunya sudah kalian kerjakan. Itu kan ada soal di mana sebutkan masing-masing satu keunggulan dari PID. Untuk jawabannya yaitu untuk kontrol proporsional mempunyai keunggulan rest time yang cepat, sedangkan integral mempunyai keunggulan untuk memperkecil error, dan kontrol derivatif sama untuk memperkecil error atau meredam overshoot, seperti itu. Lalu di sini kami juga sudah menyediakan blok diagram dari controller PID analog. Di sini ada KP atau controller proporsional. Di sini juga ada KI ditandai dengan TI seperti ini. Itu controller integral, dan sini ada KD ditandai dengan TD. Nah, itu merupakan controller derivatif. Lalu selanjutnya mungkin untuk referensi mengenai PID bisa kalian cari di Google Scholar maupun Google Search, Google Engine. Di situ banyak sekali referensi mengenai karakteristik pengontrol PID. Lalu untuk alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan kali ini itu ada power supply, ada rangkaian PC interface, ada voltmeter, ada PC interface, ada kabel konektor. Lalu untuk prosedur percobaannya di situ ada gambar modul dari B3510E dan B3510G. Jadi di sini yang paling atas ini merupakan modul PID, sedangkan yang bawah ini merupakan modul motor DC. Untuk masukkan stepnya ini di sini, dari masukkan step ke power supply itu masuk ke PID. Bisa saya perbesar lagi. Untuk P itu letaknya di tengah, untuk I atau integral itu letaknya di sebelah kanan P, dan untuk D itu terletak di paling atas atau derivatif. Lalu di sini ada probe PC interface. Untuk probe PC interface ini kita menggunakan osiloskop. Jadi untuk bentuk gelombangnya itu akan muncul di osiloskop. Untuk bentuk gelombang yang berisi rest time, settling time, dan steady state. Lalu
Langkah yang kedua menghubungkan PC interface ke power supply dan ke port paralel komputer. Yang ketiga, pastikan posisi jumper PC interface untuk tegangan 0 hingga 10 volt. Lalu yang keempat, pindahkan pada posisi on saklar multiplayer, integrator dan derivator pada modul B3510E. Jadi multiplier itu untuk KP, integrator itu untuk KI, dan derivator untuk KD. Lalu yang kelima, putar knob multiplier modul B3510E pada posisi 2 atau KP sama dengan 2. Lalu knob integrator pada posisi 5 atau KI sama dengan 0,02 dan knob derivator pada posisi 0 atau KD sama dengan 10. Lalu setelah itu yang keenam, setting tegangan keluaran power supply sebesar 3 volt. Yang ketujuh, pastikan power supply dalam keadaan mati. Lalu yang kedelapan, jalankan program grafik.x-nya di komputer. Yang kesembilan, hidupkan power supply B4191 dan program grafik akan dimulai. Lalu setelah beberapa saat, hidupkan power supply kembali dan amati grafik keluarannya. Lalu untuk grafiknya, itu bisa kalian copy, lalu kalian pastekan di lampiran yang nanti akan dijelaskan di video selanjutnya. Sebelum mengulangi, off-on-kan saklar integrator dan derivator. Setelah itu, buatlah kesimpulan dari apa yang kalian lakukan di percobaan bab 1 ini. Mungkin itu saja untuk teorinya, untuk prakteknya akan dijelaskan di video selanjutnya. Selanjutnya untuk pengambilan data, di sini untuk rangkaiannya sendiri terdapat beberapa alat, yaitu ada osiloskop digital, kemudian ada modul controller dan modul motor DC, kemudian ada power supply, dan untuk menghubungkan rangkaiannya nanti menggunakan jumper ini. Pertama-tama mengkalibrasi osiloskopnya terlebih dahulu. Kita hidupkan. Di sini menggunakan 2 probe untuk 2 channel. Langsung saja dikalibrasi. Untuk probe positif diletakkan di atas dan yang negatif di bawah. Kemudian untuk probe yang kedua sama, probe positif di atas dan yang negatif di bawah. Nah, setelah sudah menempel, kemudian auto set sampai pada osiloskop muncul gelombang seperti ini. Kemudian mengatur second per diff-nya menjadi 2 second. Ini sudah 2 second. Setelah itu di stop dulu. Kita beralih pada rangkaiannya. Di sini ada modul controller. Di sini bertipe B3510E. Kemudian yang bawah ini ada modul motor DC bertipe B3510G. Langsung saja dirangkai. Pertama, kita beri jumper pada tegangan supply pada modul controller untuk menyambungkan pada supply plus 15 volt. Kemudian selanjutnya ground pada modul controller dihubungkan pada ground di supply, dan negatif modul
controller dihubungkan pada negatif supply. Setelah itu menghubungkan sumber pada C plus in di sini. Kemudian pada C out dihubungkan pada KI controller di pin D3. Kemudian dihubungkan pada KP dan KD. Setelah itu output controller dihubungkan pada input modul motor dari sini ke sini. Kemudian pada modul motor memerlukan tekanan supply sebesar 15 volt juga K plus dihubungkan ke supply 15 plus supply, terus untuk ground pada ground. Selanjutnya in 2 di modul controller dihubungkan pada Vout. Setelah itu yang terakhir menghubungkan input ke probe, kemudian ke output, ini nanti ke probe 2 dan ground dengan ground. Untuk menghubungkan dengan probe seperti ini, input pro positif dihubungkan, kemudian negatif ke ground. Probe 2 dihubungkan dengan out dan ground dan negatif. Seperti itu. Kembali pada rangkaian, selanjutnya mengatur nilai parameter di controllernya. Di sini terdapat 3 controller, yaitu derivator sebagai KP, KD, kemudian ada multiplier sebagai KP, dan integrator sebagai KI. Nah, langsung saja untuk data pertama, di mana menggunakan nilai KP sebesar 2, kemudian KI-nya sebesar 0,02 dan KD sebesar 10. Langsung saja kita rubah di KP terlebih dahulu, menunjukkan kedua. Di sini cara membacanya dari 0. Di sini garis pertama itu menunjukkan itu angka 0. Kemudian 1, 2. Kemudian untuk integratornya sendiri 0,02. Nah, di sini diarahkan pada angka 2 karena di sini terdapat perkalian 10 pangkat min 2. Jadi meski di sini mengarah ke 2, tetapi nilainya tetap 0,02. Kemudian untuk derivatornya sendiri nilai 10, maka di sini diarahkan pada ke angka 1, di mana pada KD ini untuk perkaliannya 10 pangkat 1. Jadi meski di sini itu mengarah 1, nilainya tetap 10. Jadi dikalikan 10 tiap garisnya untuk KD. Nah, selanjutnya
kita mengatur posisi terlebih dahulu. Sebelum di run, kita sejajarkan di garis tengah. Di sini untuk garis yang berwarna kuning ini merupakan input dan yang berwarna biru ini outputnya. Ini sudah sejajar. Kemudian setelah itu di run, kemudian hidupkan komputer. Terlihat tampilan di osiloskop, grafiknya seperti itu. Untuk hasil dari KP bernilai 2, KI bernilai 0,02 dan KD bernilai 10. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai lampiran. Di sini lampirannya sendiri nanti ada dua, yaitu lampiran gambar dan lampiran perhitungan. Untuk lampiran gambarnya itu nanti dibuat tabel seperti ini. Kemudian nanti tabelnya tabel 1.2 diberi keterangan gambar seperti ini, gambar grafik respon kontrol PID pada motor DC. Kemudian untuk gambarnya sendiri itu hasil grafik dari osiloskopnya itu nanti datanya itu menyesuaikan sama pengambilan data. Nah, untuk gambarnya sendiri ini nanti berupa output dari osiloskop, nanti kalian masukkan di sini. Kemudian untuk keterangan gambarnya itu gambar 1.3 dimulai dari ini. Kemudian nanti untuk selanjutnya itu keterangannya diberi keterangan sendiri. Contohnya seperti kayak saat KP, KD dan KI-nya itu berapa. Kemudian untuk gambarnya ini nanti menyesuaikan dengan pengambilan datanya. Selanjutnya untuk perhitungannya sendiri itu ada perhitungan untuk TR atau rest time, kemudian ada TS settling time, ada payout dan ISS atau error percent steady state. Nah, untuk yang TR ini rumusnya banyak kotak atau jumlah kotak dikali time per bit. Nah, contohnya seperti ini. Jadi nanti itu pada grafik di tampilan output osiloskop itu nanti ada kondisi di mana kondisi rise time ini dari awal set point atau dari 0 hingga menuju lonjakan mau ke overshoot. Nah, dari inilah yang akan dihitung pada TR ini dengan rumus jumlah kotak dikali time per div. Jadi nanti di sini tuh ada berapa kotak, nanti kemudian banyak kotak itu dikali time per div ini. Nah, untuk yang setting time atau TS ini daerahnya di sini, di mana pada awal set point sampai mendekati kondisi steady state. Jadi sebanyak berapa kotak pada awal set point ini sampai mendekati kondisi steady state itu, nanti kotak itu dikali time per div. Kemudian untuk V-out-nya itu banyak kotak dikali V per div. Nah, untuk V-out ini di sini. Jadi V-out ini kotak yang vertikal. Nanti sebenarnya di sini ada dua kotak antara dari set point dan dari kondisi mau ke steady state itu. Nanti jarak itu yang diukur. Jadi semua contohnya di sini ada dua kotak. Nanti dua kotak itu dikali V per div-nya seperti itu. Dan untuk yang error percent steady state-nya itu nanti hasil V-out ini dikurangi fin per fin kemudian dikali 100%.